Matematika, materi mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan cara mengoperasikannya. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh soal 7/3 dijadikan pecahan campuran, hasilnya adalah titik-titik. Menyelesaikan pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran seperti ini, kita bisa menggunakan porogapit, yaitu 7 dibagi 3, atau 3 dikali berapa agar hasilnya menjadi angka 7 atau mendekati angka 7. Kira-kira 3 dikali berapa agar menjadi angka 7? 3 dikali 3 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ini mendekati angka 7. Maka 7 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 1 ini tidak bisa kita bagi dengan angka 3, maka langsung kita masukkan angka 2 dijadikan sebagai bilangan bulat di dalam pecahan campuran. Angka 1 kita masukkan sebagai pembilang, sementara angka 3 kita masukkan menjadi penyebut. 7/3 diubah menjadi pecahan campuran dengan cara menggunakan porogapit. Hasilnya adalah 21/3. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh soal 7/6/5 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah titik-titik. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita menggunakan cara yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat dan ditambahkan dengan pembilangnya. Penyebut angka 5 dikalikan dengan bilangan bulat angka 7, 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Ditambahkan dengan angka pembilang yaitu 6, hasilnya adalah 41/5. 7/6/5 dijadikan pecahan biasa menjadi 41/5. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut sama. Contoh soal 14/7 ditambah 5/7 sama dengan titik-titik. Pada operasi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Sementara penyebutnya cukup diambil 1. Maka 14/7 ditambah 5/7 berubah menjadi 14 ditambah 5/7. Sama dengan 14 ditambah 5 hasilnya adalah 19/7. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut beda. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengoperasikan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Mengoperasikan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Cara yang pertama adalah mengalisilangkan antara pembilang dengan penyebutnya.
Bagaimana caranya? Kita lihat soal berikut ini. 3/4 ditambah 6/5. Kita lihat pecahan biasa ini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 5. Kita samakan terlebih dahulu dengan cara yang pertama, yaitu mengalih silangkan antara pembilang dengan penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyilangkannya? Caranya adalah pembilang A dikalikan dengan penyebut B, pembilang B dikalikan dengan penyebut A, dan inti daripada menyamakan penyebutnya adalah penyebut A dikalikan dengan penyebut B. Pembilang A dikalikan dengan penyebut B, yaitu 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Ditambah pembilang B dikalikan dengan penyebut A. 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Nah, penyebutnya ini kita samakan. Penyebut A dikalikan dengan penyebut B. 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. 15 ditambah 24/20, hasilnya adalah 39/20. 39/20 ini masih bisa kita ubah kembali menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. 39 lebih besar dari angka 20. Maka 39/20 dijadikan pecahan campuran, hasilnya adalah 19/20. Itulah penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda dengan cara pertama, yaitu mengalih silangkan antara pembilang dengan penyebut, serta penyebut dengan penyebut. Bagaimana dengan cara yang kedua? Untuk cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan KPK. Yang dimaksud dengan KPK adalah KPK antar penyebutnya, karena kita akan menyamakan penyebutnya. Contoh soal 3/4 ditambah 6/5. Hasilnya adalah titik-titik. Karena kita akan menyamakan penyebutnya antara penyebut A dan penyebut B, yaitu 4 dan 5. Agar sama, kita cari KPK-nya masing-masing. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Untuk kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Antara kelipatan 4 dan 5, kita cari kelipatan yang sama. Kita temukan kelipatan yang sama adalah angka 20. Maka 20 ini kita masukkan sebagai penyebutnya. Penyebut A 20 dan penyebut B juga 20. Penyebut A 20 ini dibagi dengan angka 4. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu angka 3, hasilnya adalah 15. 20 dibagi 4 hasilnya 5, dikali 3 hasilnya 15. Berikutnya penyebut B, 20 dibagi dengan angka 5. Hasilnya adalah 4, dikali dengan pembilang 6, hasilnya adalah 24. Sekarang penyebutnya sudah sama. 15/20 ditambah 24/20. Hasilnya adalah 39/20. 39/20 ketika dijadikan bilangan pecahan campuran adalah 1/19/20. Itulah cara kedua dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran. Untuk operasi penjumlahan pecahan campuran,
kita juga bisa menggunakan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, contoh soal 7, 2/3 ditambah 4, 6/2 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama ini, kita menjadikan pecahan campuran ini diubah terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan biasa. Untuk cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. 7 2/3 ketika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 23/3. Sementara 4 6/2 ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 14/2. Kita gunakan dengan cara mengalih silangkan antara pembilang dengan penyebut yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. 23 dikali dengan angka 2 hasilnya adalah 46. 14 dikali dengan angka 3 hasilnya adalah 42. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 23/3 ditambah 14/2 ketika penyebutnya disamakan hasilnya adalah 46 ditambah 42/6. Hasilnya 88/6. Nah, 88/6 ini bilangannya masih bisa kita sederhanakan. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2. 88 dibagi 2, 6 juga dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 44/3. 44/3 kita jadikan pecahan campuran, hasilnya menjadi 14 2/3. Mari kita lanjutkan untuk cara yang kedua pada operasi penjumlahan pecahan campuran. Untuk cara yang kedua ini, kita akan terlebih dahulu memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Nantinya, bilangan bulat akan dijumlahkan dengan bilangan bulat, sementara untuk bilangan pecahan dijumlahkan dengan bilangan pecahan juga. Contoh soalnya, 7 2/3 ditambah dengan 4 6/2. Hasilnya titik-titik. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan memisahkan bilangan bulatnya. Mari kita pisahkan. 7 2/3 bilangan bulatnya adalah 7. 4 6/2 bilangan bulatnya adalah 4. Maka 7 dijumlahkan dengan angka 4. Bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat. Ditambah dengan bilangan pecahan kita jumlahkan juga dengan bilangan pecahan. 2/3 ditambah dengan 6/2. Dikarenakan bilangan pecahan tersebut berpenyebut beda, maka kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Namun, bilangan bulatnya langsung saja kita jumlahkan. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Sementara untuk menyamakan penyebut pecahan di atas, kita samakan dengan cara penyebut A dikalikan dengan penyebut B. 3 dikalikan dengan angka 2. Maka penyebut A-nya berubah menjadi 6, penyebut B-nya pun berubah menjadi angka 6. 6 dibagi dengan angka 3 hasilnya adalah 2, dikali pembilang 2 hasilnya 4. 6 dibagi dengan penyebut 2, kemudian dikalikan dengan angka 6, hasilnya adalah 18. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. 11 kita tulis, ditambahkan dengan angka
4 ditambah 18 hasilnya adalah 22/6. 22/6 ini kita bisa ubah menjadi bilangan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita tulis 11 ditambah dengan 22/6 hasilnya adalah 3/4/6. Kalau sudah seperti ini maka bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat. 11 ditambah 3 hasilnya adalah 14. 4/6. Namun 4/6 ini masih kita bisa sederhanakan lagi dengan cara membaginya dengan angka 2. Maka 4 kita coret, 6 kita coret, dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 14 2/3. Ingat, yang kita operasikan hanya pecahan ya. Jadi 4 dan 6 kita sama-sama bagi menjadi angka 2. 14-nya tetap ya. Kita lanjutkan pada operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan bilangan campuran, berlaku sama seperti dengan operasi penjumlahan. Ketika bilangan tersebut adalah bilangan pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan biasa. Kemudian ketika berpenyebut beda, maka kita juga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama halnya seperti dengan operasi penjumlahan. Contoh soal. 7 2/3 dikurangi dengan angka 4 6/2. Mari kita ubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran tersebut. 7 2/3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 23/3. Dikurangi dengan angka 4 6/2 dijadikan pecahan biasa menjadi 14/2. Karena penyebutnya beda, maka kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. 23 dikalikan dengan angka 2 hasilnya adalah 46. 14 dikalikan dengan angka 3 hasilnya adalah 42. Ingat, operasinya adalah pengurangan. 46 dikurangi 42 per, nah penyebutnya ini kita samakan dengan cara penyebut dikalikan dengan penyebut. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 46 dikurangi 42/6 hasilnya adalah 4/6. 4/6 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 2/3. Mari kita lanjutkan pada operasi perkalian. Perkalian bilangan pecahan. Pada operasi perkalian bilangan pecahan, itu berbeda dengan operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Dalam operasi perkalian bilangan pecahan, kita tidak perlu melihat penyebutnya sama atau beda. Karena pada operasi perkalian bilangan pecahan, walaupun penyebutnya berbeda maupun penyebutnya sama, kita akan langsung mengalihkan bilangan pecahan tersebut. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut tanpa melihat penyebutnya sama atau beda. Mari kita lihat contoh soalnya. 23/3 dikalikan dengan angka 14/2 hasilnya adalah titik-titik. Kita langsung mengoperasikan perkalian ini tanpa melihat penyebutnya sama atau beda. Karena pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 23 dikali 14 hasilnya adalah 322. Sementara 3 dikalikan dengan angka 2 hasilnya adalah 6. 322/6 kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 161/3. 161/3 ini kita masih bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Yuk kita
coba dengan menggunakan porokapit. 161 per 3 dibagi dengan angka 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita langsung ambil angka 16. 16 dibagi dengan angka 3 hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan angka 3 hasilnya adalah 15. 16 dikurangi 15 hasilnya 1. 1 dibagi angka 3 tidak bisa, maka kita habiskan bilangan 161 itu, satunya kita turunkan. Maka menjadi angka 11. 11 dibagi dengan angka 3 hasilnya 3. 3 dikali dengan angka 3 hasilnya 9. 11 dikurangi 9 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini tidak bisa kita bagi dengan angka 3, sementara bilangan yang 161 itu sudah habis. Maka kita langsung memasukkan angka 53 ini menjadi bilangan bulatnya. 2 kita jadikan sebagai pembilangnya. Dan 3 dijadikan sebagai penyebut. Itulah cara mengoperasikan perkalian bilangan pecahan. Lalu, bagaimana dengan operasi pembagian bilangan pecahan? Mari kita bahas kembali. Pembagian bilangan pecahan. Pada operasi pembagian bilangan pecahan juga berbeda dengan operasi penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Karena pada operasi pembagian bilangan pecahan, ketika bilangan pecahan campurannya sudah diubah menjadi pecahan biasa, kita tidak bisa langsung mengoperasikan pembagian itu. Namun, kita mengubahnya menjadi operasi perkalian. Nah, ketika nanti operasinya diubah menjadi operasi perkalian, maka pembilang B dengan penyebut B kita tukar. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut diubah menjadi pembilang. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak contoh soal berikut. 7, 2 per 3 dibagi dengan angka 4, 6 per 2. Hasilnya adalah titik-titik. Seperti biasa, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 7 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 23 per 3. Dibagi dengan angka 4, 6 per 2. Diubah menjadi pecahan biasa menjadi 14 per 2. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pembagian ini tidak bisa langsung kita operasikan, namun kita ubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. Caranya, pembilang B ditukar dengan penyebut B berubah naik menjadi pembilangnya. 23 per 3, operasi pembagiannya kita ubah menjadi operasi perkalian. Tadinya pembilangnya itu 14 dan penyebutnya itu 2, maka kita tukar, berubah menjadi 2 per 14. Ketika sudah berubah perkalian seperti ini, maka kita bisa langsung mengoperasikannya. 23 dikali 2 hasilnya adalah 46. 3 dikali 14 hasilnya adalah 42. 46 per 42 masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 23 per 21. Masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebutnya. 23 per 21 diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 1, 2 per 21. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal dan sebaliknya. Mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal. Ada beberapa cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal. Cara yang pertama adalah dengan melihat nilai penyebutnya. Apakah nilai penyebutnya itu bisa dijadikan per 10, per 100, ataupun per 1000. Ketika tidak bisa dijadikan per 10, maka dijadikan per 100. Ketika tidak bisa dijadikan per 100, maka dijadikan per 1000. Contoh soal.
3/5. Kita lihat nilai penyebutnya yaitu angka 5. Apakah 5 itu bisa dijadikan angka 10? Bisa, yaitu dengan cara dikalikan dengan angka 2. Penyebutnya dikalikan dengan angka 2, maka pembilangnya pun dikalikan dengan angka 2. 3/5 dikali dengan 2/2. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita lihat penyebutnya adalah per 10. Ketika per 10, maka di belakang koma angkanya hanya 1 digit. Karena pembilangnya adalah 6, maka 6 ini dijadikan angka di belakang koma. 6/10 adalah 0,6. Atau dengan cara lain, 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Selanjutnya, 7/20. Kita lihat penyebutnya adalah 20. 20 ini tidak bisa dijadikan 10, maka dijadikan 100. 20 dikali berapa agar menjadi 100? Maka 20 dikali dengan angka 5. Ketika dikalikan dengan angka 5, maka pembilangnya pun angka 7 dikalikan dengan angka 5. 7/20 dikali dengan angka 5/5. Hasilnya adalah 35/100. Karena per 100, tentu di belakang komanya ada 2 digit. Maka 7/20 dijadikan bilangan desimal, hasilnya adalah 0,35. Kita lanjutkan dengan menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini lebih simpel, karena pembilangnya langsung kita bagikan dengan penyebut. Contoh soal 3/5. Dengan menggunakan porogapit, kita bagi angka 3 dengan angka 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka hasilnya 0. Kita beri koma, kemudian 3 ditambahkan dengan angka 0, menjadi angka 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. 30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Maka langsung kita masukkan 0,6 ini menjadi hasil daripada pengubahan bilangan pecahan biasa menjadi bentuk desimal dari 3/5. Contoh soal berikutnya. 7/20. Langsung saja kita bagi dengan menggunakan porogapit. 7 dibagi 20. 7 dibagi 20 tidak bisa, maka hasilnya adalah 0. Diberi koma, kemudian 7-nya ditambahi angka 0. Menjadi angka 70 dibagi 20. Hasilnya adalah 3. 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. 70 dikurangi 60 hasilnya 10. 10 tidak bisa dibagi angka 20, maka kita tambahkan kembali angka 0. Maka menjadi angka 100. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. 100 dikurangi 100 hasilnya adalah 0. 0,35 ini kita jadikan hasil daripada pengubahan bilangan pecahan biasa menjadi bentuk bilangan desimal dari angka 7/20. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bentuk bilangan pecahan biasa. 0,6 dijadikan pecahan biasa. Kata kuncinya kita harus mengetahui dulu mana tempat satuan, mana tempat persepuluhan, per 100, dan per 1000. 0 ini adalah angka satuan, sedangkan 6 ini adalah 1/10. Maka 0,6 dijadikan pecahan biasa, penyebutnya adalah tentu 10, pembilangnya adalah angka 6. Kita masukkan saja langsung. Lalu bagaimana dengan 2 digit angka di belakang koma? Contohnya angka 3,25. Kita lihat kembali nilai tempatnya. Angka 3 adalah satuannya, angka 2 adalah 1/10,
Dan angka 5 adalah 1/100. Karena nilai tempat yang terakhir adalah 1/100, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian angka 3,25 kita masukkan tanpa ada koma. 325/100 adalah hasil daripada pengubahan bilangan desimal menjadi bentuk bilangan pecahan biasa. Mari kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kata kuncinya adalah ketika satu angka di belakang koma maka 1/10. Ketika dua angka di belakang koma maka 1/100. Ketika 3 angka di belakang koma maka per 1000. Contoh soal 0,9. Kita langsung saja karena ini adalah per 10 pasti dia per 10. 9-nya kita masukkan. 0,9 adalah 9/10. Yang kedua 3,37. Karena di belakang koma itu 2 digit maka pasti dia per 100. Langsung kita masukkan 337/100. Lalu bagaimana dengan per 1000? Tentunya di belakang koma ada 3 digit nomor, yaitu angka 368. Kita langsung masukkan saja menjadi per 1000. Dan angka 7,368 kita masukkan tanpa memberi angka koma. Penjumlahan bilangan pecahan biasa dan bilangan desimal. Contoh soal 6/2 ditambah 0,9 sama dengan titik-titik per titik-titik. Karena hasilnya sudah ditentukan, yaitu bilangannya adalah bilangan pecahan, maka kita ubah bilangan desimalnya menjadi pecahan biasa. 6/2 ditambah 0,9 sama dengan titik-titik per titik-titik. Kita perhatikan 0,9 adalah persepuluhan. Maka kita jadikan bilangan desimalnya menjadi per 10. 6/2 ditambah dengan 0,9 dijadikan per 10 sama dengan 9/10. 6/2 ditambah 9/10 karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 6 dikali 10 sama dengan 60, ditambah dengan 9 dikali 2 hasilnya 18. Per penyebut dikalikan dengan penyebut, 2 kali 10 hasilnya adalah 20. 60 ditambah 18/20 hasilnya adalah 78/20. 78/20 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan angka 2. Hasilnya 39/10. Maka 6/2 ditambah 0,9 hasilnya adalah 39/10. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah bilangan pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Bagaimana caranya? Yang pertama, contoh soal 3/5 sama dengan titik-titik. Untuk mengubah bilangan pecahan menjadi persen, kita harus mengingat kata kunci, yaitu pembilangnya dikalikan dengan angka 100. 3/5 dikalikan dengan 100. Ingat, yang dikalikan hanya pembilangnya saja. 3 dikali dengan angka 100, hasilnya adalah 300/5. Nah, sekarang tinggal kita bagi. 300/5 hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini sudah menjadi persen. 3/5 diubah menjadi persen, hasilnya adalah 60%. Kita lanjutkan pada operasi persen diubah menjadi pecahan biasa. Contoh soal 45% sama dengan titik-titik.
Kata kunci yang harus kita ingat adalah bagikan dengan angka 100. 45 dibagi dengan angka 100. 45% sama dengan 45/100. 45/100 ini kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 5. Hasilnya adalah 9/20. Itulah cara mengubah bilangan pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengubah bilangan persen menjadi bilangan desimal dan sebaliknya. Contoh soal 35%, artinya 35/100. Kita perhatikan angka 35, ternyata ada 2 digit, yaitu angka 5, 1 berarti kan, kemudian angka 3 jadi 2. Maka di depannya, karena ini per 100, pasti di belakang komanya ada 2 angka, maka depannya ditambahin 0. 35% diubah menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah 0,35. Atau 35/100. Hasilnya adalah 0,35. Kita lanjutkan. 0,7 sama dengan berapa persen? Perhatikan, di belakang koma itu hanya 1 digit, yaitu angka 7, maka bukan per 100, tetapi dia per 10. 0,7 artinya 7/10. Karena akan dijadikan per 100, maka penyebutnya dikalikan dengan angka berapa agar menjadi angka 100. Maka penyebutnya ini 10 dikalikan dengan angka 10 agar nantinya menjadi angka 100. Karena penyebutnya dikalikan dengan angka 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 10. 7 dikali 10 sama dengan 70, sementara 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 0,7 dijadikan persen, hasilnya adalah 70/100 atau 70%. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Menjumlahkan bilangan pecahan, bilangan desimal, dan persen. Contoh soal 3/4 ditambah 0,6 ditambah 40%. Hasilnya adalah titik-titik. Ingat, karena hasilnya ini ditentukan agar bisa menjadi persen, maka yang harus kita ubah adalah bilangan pecahan biasa dan bilangan desimalnya. Karena nanti hasilnya harus persen. Ketika nanti hasilnya itu harus pecahan, maka yang diubah adalah bilangan desimal dan persennya. Begitulah ketentuannya. Mari kita selesaikan bersama-sama. 3/4 ditambah 0,6 ditambah 40% sama dengan titik-titik persen. Kita ubah bilangan pecahan biasa dan bilangan desimalnya agar bisa sama-sama menjadi persen. 3/4 artinya 3/4 dikalikan dengan 100. Kemudian 0,6 juga diubah menjadi persen. 0,6 itu sama dengan 6 kali 10 per 10 kali 10. Dari mana 0,6 itu adalah 6 kali 10 dan 10 kali 10? Kita lihat pada pembahasan sebelumnya, yaitu 0,6 itu adalah 6/10. Sementara 0,6 ini akan dijadikan persen, maka penyebutnya dikalikan dengan berapa agar menjadi angka per 100. Itulah kenapa harus dikalikan dengan angka 10. Ditambah dengan 40%. Nah, ini tidak diubah karena memang sudah menjadi persen. 3 dikali dengan 100 hasilnya adalah 300/4. Ditambah 6 kali 10 hasilnya 60. 10 dikali 10 hasilnya 100, maka 60/100 atau 60%.
ditambah dengan 40%. Nah, sekarang hanya pecahan biasa saja yang belum berubah menjadi persen. 300 per 4 dijadikan persen, hasilnya adalah 75%. Ditambah 60%, ditambah 40%. Hasilnya adalah 175%. Itulah cara menjumlahkan bilangan pecahan, bilangan desimal, dan persen. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.